tertutup karena banyak kedengkian di dalam hati kita. Penderitaan orang lain sama sekali tidak kita hiraukan. Jiwa colok yang ada dalam pribadi kita sama sekali kosong. Iri hati yang ada di dalam diri kita semakin kuat, sehingga cenderung memandang orang lain rendah. Sikap kita melihat orang lain karena kita punya sedikit kelebihan, kita melihat orang lain yang lemah, tidak punya apa-apa. Cenderung memandang sesama kita tidak mampu, hanya karena kita memiliki sedikit kemampuan. Dan sikap-sikap seperti ini semuanya ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi Yesus pagi ini mengajarkan kepada kita, ayolah gerakkan hati kita oleh satu hal saja, yaitu kasih. Hati kita harus tergerak dengan kasih. Di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan berasrama, putra dan putri, pasti kalian mengalami ini. Bicara tentang kasih, adik-adik sekali, mudah, tetapi menjalankannya susah. Contoh nyata di dalam lembaga pendidikan ini, siswa-siswi banyak hanya memanggil temannya dari jauh, tapi dengan teriakan begitu histeris, tidak melihat Bapak Ibu saudara belajar di dalam kelas, memanggil temannya dari kejauhan, memanggilnya pun juga itu dengan kata-kata yang tidak layak. Adakah di dalam hatimu soal kasih? Adakah di dalam hatimu melihat wanita yang ada dalam lingkungan ini sebagai saudarimu? Begitu juga sebaliknya. Begitu dalam dan tajam kedengkian dan kebencian itu, sehingga praktik hidup sehari-hari kita benar-benar berbagus. Contoh yang kedua, siswa-siswi masih ada yang melawan guru, ada yang tidak menghormati dan menghargai guru. Itu cerminan sikap yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus marah. Kemarahan Yesus kita bisa mengingat ketika Allah murka kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, karena murka Allah, mereka ditindas, dijajah oleh bangsa Mesir. Selama berapa tahun? 40. Mereka di sana mengalami banyak penindasan. Karena apa? Itu adalah murka Allah terhadap mereka. Dan ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, menyeberangi laut apa? Laut Merah. Diselamatkan oleh Nabi siapa? Nabi Musa. Mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah. Lalu sampai di sana, di tanah Kanaan, mereka berlimpah susu madu dan hidup berlimpah. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel kembali berpulang. Bangsa Israel kembali berpulang, dan di situ juga Allah mengeluarkan dua perintah, dua doa yang terpancar lewat langit, terpampang dan terpancar di dalam dua loh batu. Loh batu yang pertama apa? 10 perintah Allah. Loh batu yang kedua 5 perintah gereja. Di mana terjadi itu? Di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, disitulah terjadi 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Tulisan itu hati-hati, jangan dianggap remeh. Ada banyak anak-anak yang sudah lupa 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Ingat, tulisan itu bukan tulisan tangan manusia, tetapi Allah sendiri yang menulis. Jika kalau ada yang main gila dalam hidupnya, engkau juga akan siap untuk menanggung akibat. Di dalam Bukit Sinai, Nabi Musa menjumpai secara langsung
sinar api yang keluar dari atas langit. Kemudian yang berikut, pada saat kehidupan kita masa kini, kita merasakan adanya dorongan hati yang berlatar belakang kasih. Kita orang Kristen dikenal sebagai pribadi atau umat yang punya kasih. Kasih itu seperti yang sudah kita atau pernah kita nyanyikan lagu itu, kasih itu murah hati. Marilah adik-adik, marilah kita semua tonjolkan sikapmu sebagai orang Kristen. Tampilkan pribadimu sebagai orang beriman yang takut akan Yesus, takut akan Injil, takut akan larangan Tuhan, dan takut akan perintah Tuhan. Ada banyak yang kita lakukan setiap hari, itu banyak pelanggaran. Kita cenderung mengabaikan kasih. Kita cenderung melewati semua hal-hal yang berkaitan dengan kasih sayang hanya karena egois. Siswa-siswi banyak yang egois. Lonceng sudah berbunyi, tek. Duduk cerita di sudut toilet bagian kanan saya, dan duduk cerita di toilet dekat ruangan IPS sana. Yang lebih repot lagi, ada siswa-siswi manfaatkan ruangan toilet itu untuk merokok. Tindakan kasihmu di mana? Yang lebih repot lagi, ketika saya bertanya, engkau merokok atau tidak? Jawabannya adalah tidak.